Selamat siang teman-teman otomotif TV, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu saat menonton video ini, amin. Oke teman-teman, sekarang saya lagi bersama SM Sport, motor dari Malaysia. Dan ini adalah versi cruisernya, namanya V16 atau V16 ya. Nah V16 ini adalah versi 2024 yang ada perubahan kalau dibanding sama versi sebelumnya. Makanya sekarang ada embel-embelnya plus ya, V16 plus. Nah plusnya apa aja? Oke, kita akan sama-sama lihat teman-teman. Kalau secara harga, ya karena ada beberapa perubahan, jadi harganya naik juga. Naik 1,5 juta kalau dibanding sama versi sebelumnya, sekarang jadi 61,9 juta on the road Jakarta. Perbedaan pertama ada di ini nih, ada di tombol depannya. Kalau yang lama spatbor itu kecil teman-teman, bener-bener yang kecil banget, minimalis gitu ya. Kalau menurut saya kurang matching sama bodinya yang playboard yang gede itu kan. Nah kalau yang sekarang dibikin lebih tebel, lebih panjang juga, jadi proporsinya lebih enak dilihat. Itu yang pertama ya, spatbornya. Yang kedua adalah tangkinya teman-teman. Tangki bahan bakarnya ini kalau kalian lihat dari atas teman-teman, ini kelihatan lebih lebar banget ya, lebih lebar. Karena ternyata kapasitasnya juga naik dari 14 liter jadi 17 liter. Nah, gede banget. Jadi kalau kalian yang suka touring sih kayaknya asik banget ya. Nggak perlu sering-sering ke pom bensin. Terus, joknya juga baru. Joknya juga lebih lebar, lebih empuk. Ini kalau dipegang teman-teman lembut banget deh. Busanya lembut, terus juga kulitnya juga lembut juga. Ini enak banget sih, akan menambah kenyamanan. Kemudian yang beda lagi adalah ukuran roda belakangnya. Sekarang lebih lebar, lebih gemuk ya. Sekarang pakai ukuran 130/90 ring 15. Jadi kalau secara diameter tetap, tapi bannya dibikin lebih lebar. Jadi kalau kalian lihat dari belakang, kelihatan lebih padat gitu teman-teman, kelihatan lebih berisi. Di motor ini memang secara konfigurasi roda agak beda ya. Yang belakang pakai ring 15, sedangkan yang depan pakai ring 18 inci. Kira-kira itu teman-teman. Paling warna ya, warna juga baru. Kalau yang versi sekarang ini ada pilihan warna grey kayak gini, abu-abu, yang lagi hype banget dengan anak motor ya, anak-anak yang suka modifikasi banyak yang pakai warna kayak gini. Dan ada pilihan warna hitam. Kalau hitam sih sebenarnya mirip kayak versi yang sebelumnya. Ya elegan banget lah. Kalau yang mau lebih eye-catchy, kayak kalau menurut saya lebih cocok pakai warna yang abu-abu ini. Sedangkan secara spesifikasi yang lain sama aja sih, mirip-mirip teman-teman. Mesinnya, detail-detail yang lain juga sama aja, tapi nggak ada salahnya kalau kita sama-sama lihat detail-detailnya. Jadi buat reminding ya, buat kalian yang mau beli, kira-kira bisa ngelihat juga ada apa aja yang ditawarkan di motor ini. Kita mulai dari bagian depan ini. Nah teman-teman, secara konsep ya motor ini kan lebih ke arah cruiser klasik gitu kan. Makanya banyak banget aura chrome di motor ini. Jadi kelihatan lebih mewah ya, lebih mewah, lebih elegan gitu kan. Di bagian depan juga banyak banget chrome-nya nih. Mulai dari headlampnya udah LED teman-teman. Tapi covernya dia dibikin semuanya full chrome ya. Di bagian belakang maupun di ringnya sini nih. Semuanya chrome. Begitu juga dengan lampu senya. Lampu senya juga pakai batang yang chrome juga. Terus meruncing gini, mirip kayak lampu sen motor-motor klasik kan. Terus kalau kalian lihat shock breaker depannya, dia dikasih cover juga teman-teman. Bagian atas ini ada cover buat shock breakernya. Ya, jadi selain kelihatan lebih mewah, juga kelihatan lebih tebal, lebih berisi ya. Karena sebenarnya AC-nya nggak terlalu besar, tapi karena di cover jadi kelihatan lebih padat gitu kan. Kemudian turun ke bawah teman-teman, spatbornya baru yang tadi saya bilang ya, lebih matching kalau dibandingin sama bodinya ke belakang, lebih proporsional. Terus display kan juga gede banget teman-teman. Ini udah pakai display yang semi floating dan dikawal pakai kaliper 2 piston. Cuma sayangnya belum ABS sih, biarpun sebenarnya di sini udah ada sensor buat ABS-nya ya. Mungkin nanti next-nya akan ada lagi versi yang ABS. Kemudian roda depannya teman-teman dia pakai ring 18 inci ukurannya 110/90. Yang unik adalah ini ban mereknya Timsun, buatan dari China ya. Dan tipenya nih, tipenya Gecko. Gecko tahu nggak? Tokek teman-teman. Jadi mungkin bannya biar nempel itu ya, biar tasnya bagus nih, mirip kayak traksinya si Tokek kalau lagi nemplok di tembok, kira-kira gitu kali ya. Kemudian peleknya teman-teman, pelek depannya cakep loh. Nih, kalau kalian lihat di sini nih, dia model yang palang banyak dan ada bagian-bagian yang dipolis ya. Jadi chrome-nya kelihatan lebih mewah, lebih elegan. Gitu teman-teman. Oke, kita mundur ke bagian belakang sini nih. Di area samping sini, ini ada logo V16 Plus-nya ditaruh di sini teman-teman ya. Jadi untuk menegaskan bahwa ini adalah versi yang terbaru. Tankinya juga bagian samping lebih lebar. Dan kalau kalian turun ke bawah teman-teman, di bagian mesinnya tuh, wih asik ya. Banyak bagian-bagian yang chrome-nya tuh rame, cerah gitu ya. Di kepala silidernya, terus di sini juga ada di box filter udaranya juga ada. Cover knalpot semua, cover mesin semua dibikin pakai finishing chrome. Sedangkan footstep injakan kakinya, dia ternyata pakai casting teman-teman, aluminium casting ya. Dan dia lebar gini, memang mendukung kenyamanan kan, sesuai sama konsep cruisernya. Udah gitu pedal remnya tuh lah tuh, gede banget ya. Jadi diinjaknya enak banget teman-teman, bener-bener
nyaman sekali diinjeknya tuh, asik ya. Kemudian knalpotnya memanjang ke belakang, semuanya chrome juga. Terus di sini ada cover kecil teman-teman. Cover kecil ini ternyata kalau dibuka itu isinya ada tempat buat toolkit. Bukanya kayak gini. Di sini ada lubang buat kuncinya, diputar ke kanan, terus tinggal ditarik. Nah, ini bisa lepas teman-teman. Di sini ada toolkit ya, ada buat toolkit, ada buat tempat buat fuse ya, sikring ada di sini juga kotaknya. Terus ini ada ECU juga teman-teman. ECU-nya ternyata disimpan di sini nih, ada ditaruh di sini gitu. Kemudian ini ada puster buat pembonceng, gede juga teman-teman, gede karena lebar juga, pastinya mendukung kenyamanan ya. Kemudian dia model frame-nya tuh dari bawah ke atas melintang kayak gini teman-teman, jadi mirip kayak frame-nya Harley Softail ya, Harley Softail. Di sini ada shockbreaker belakangnya, pakai swing arm kotak teman-teman. Yang unik adalah di shockbreaker belakang yang chrome ini ada kayak stoppernya nih, yang warna orange ini ya. Jadi kayak penahan gitu biar nggak gampang mentok. Terus ini di shockbreaker belakang juga udah ada setelan preloadnya. Jangan di belakang, rem cakram dikawal kaliper 1 piston teman-teman. Dan ini adalah velg ya, tadi saya bilang pakai ring 15 inci ya, nanggung banget, bukan 16 itu tapi 15 inci, jarang-jarang ya gitu. Kemudian nih buat dudukan si spatbornya dikasih ornamen chrome juga teman-teman. Sini nih spatbornya gede, ini materialnya pakai plastik tebel, dan ada spatbor tambahan extension di bagian bawah sini sekaligus buat rumah, buat lampu, buat plat nomor ya, dan buat lampu senya. Lampunya masih sama kayak yang depan ya, modelnya meruncing dan chrome semua teman-teman. Terus kalau kalian lihat di bagian joknya memang dibikin kayak ini ya, kayak terpisah ya. Bahkan ini yang belakang bisa dilepas, kalau dilepas ya bener-bener bulat gitu teman-teman. Bisa jadi single seat gitu. Tangkinya teman-teman lebar banget ya. Tangkinya lebar, terus juga tutup tangkinya model yang rata. Nah, kayak gini nih kalau bukanya ke depan gitu. 17 liter teman-teman. Gede ya. Kemudian ini kuncinya, kalian dapat 2 kunci kayak gini teman-teman. Ini kunci yang manualnya, dan ini ada manual juga sebenarnya, tapi ada kayak kotaknya gitu ya, jadi buat dikantongin lebih enak karena ini bisa ditekuk ke dalam gitu teman-teman. Nah kayak gini. Terus kita lihat nih panel indikatornya ada apa. Jadi ternyata dibikin ada 2 klaster teman-teman, yang kanan buat takometer aja, takometernya analog ya, dan yang kiri ini yang full digital nih. Ada banyak banget informasinya tapi kecil ukurannya, dan ngeliatnya juga agak susah ya karena angka-angkanya semuanya kecil-kecil, mirip kayak Yamaha SXR gitu kan. Oke, kita lihat ya, paling atas ada jam digital, di sebelah kiri ini ada cadangan baterai, yang sebelah kanan ada fuel meternya. Terus di bawahnya ada takometer juga teman-teman. Takometernya ini jadi kayak berlebihan ya, sebelah kanan ada takometer analog, sebelah kiri ada takometer yang digitalnya. Terus bagian tengah ini ada speedometer, dan naik ke atas ini ada beberapa informasi nih, ada total odometer dan ada trip. Nah gitu, cuma itu aja teman-teman, sesederhana itu. Yang lainnya ada indikator gigi netral, ada engine check ya, karena motor ini sudah pakai injeksi. Terus juga ada indikator buat lampu senya, buat lampu dekat, lampu jauh juga ada di bagian atasnya gitu teman-teman. Kemudian ada stangnya teman-teman. Stangnya lucu banget nih. Kenapa lucu? Karena lihat nih, batang mesinnya gede banget ya, batang ini besar banget, chrome. Tapi yang dekat sama spion ini malah kecil nih, mengecil, menyesuaikan sama diameter si throttle-nya ya, biar nggak terlalu gede-gede banget grip gasnya. Terus isinya ada apa aja? Ini ada engine cut off, ada lampu jauhnya semua ada di sini karena belum automatic headlamp on. Terus ada tombol starter di bagian bawah. Yang unik adalah di bagian atas ini ada tombol buat hazardnya. Terus tuas remnya ini ada setelannya teman-teman, ada setelan untuk jarak mainnya gitu kan. Ada 4 setelan. Terus sebelah kiri ini ada lampu jauh, ada lampu sen, ada klakson, dan ada lampu dim di bagian depan sini. Ini loh, spionnya juga udah pakai yang model chrome ya, jadi kelihatan mewah banget. Dan yang unik juga teman-teman, lihat deh mesin sebelah kirinya. Nah cakep ya, di bagian sini banyak banget chrome-nya nih, bahkan sampai ke belakang sini, ke cover rantainya itu aja dibikin dia panjang ke belakang gini, seolah-olah mirip kayak Harley Davidson ya, Harley Davidson yang pakai gearbox terpisah gitu kan. Biasanya kan juga Harley di sisi sebelah kirinya dari depan ke belakang itu gede banget kan, cover buat beltnya yang menghubungkan mesin ke gearboxnya. Cuma kalau di motor ini mesin sampai gearbox jadi satu, ya udah ini dibikin cover aja teman-teman, cover sampai ke belakang sini. Padahal cuma untuk nutupin gear depan di bagian depan sini aja. Tapi keren loh, jadi kelihatan lebih padat di bagian mesin bawahnya. Terus detail-detail yang lain nih kayak standar sampingnya, terus kayak tuas buat persnelingnya, pijakan kakinya, semuanya pakai aluminium casting ya. Keren banget teman-teman. Detail-detailnya sih sekilas dilihatnya enak ya, bagus ya. Gitu deh. Oke, kita sama-sama cobain truk teman-teman, yuk.
Gimana dengan riding positionnya? Wah, jelas dong, pendek banget. Karena joknya ini tingginya cuma 700 mm aja teman-teman. Ini jauh lebih rendah kalau dibandingin sama Scoopy sama Honda Beat itu ya. Ini jauh lebih pendek. Saya 165 cm aja tuh. Lihat kakinya lekuk loh. Dan asiknya karena motor ini cuma 250 cc ya. Mestinya 250 cc V-twin ini. Jadi secara dimensi juga nggak terlalu gede-gede banget. Makanya pijakan kakinya, terus juga posisi stangnya, semuanya tuh ya enak sih kalau menurut saya, nggak terlalu yang jauh-jauh banget ya, nggak tahu yang gede-gede banget, nggak tahu yang selonjor-selonjor banget. Ini masih nyaman buat orang Indonesia yang posturnya nggak terlalu tinggi-tinggi banget lah. Cuma memang rasanya sih kayaknya sudut stangnya harus agak ditekuk ke bawah dikit kali ya, biar lebih enak lah. Ini gampang diatur ya, kalian bisa ngatur langsung ngendorin di racer stangnya gitu kan. Kalau di position sih oke teman-teman, di posisinya oke, handlingnya juga ternyata ringan teman-teman. Motor ini nggak terlalu berat-berat banget, nggak terlalu gede-gede banget gitu kan. Jadi buat selap-selip harian sih harusnya masih enak, masih ringan teman-teman, biarpun nggak terlalu lincah ya, karena memang motornya kan wheelbase-nya panjang, sudut treknya juga selonjor banget. Jadi waktu lagi belok-belok memang agak merepotkan karena stangnya lebar ya, stangnya lebar. Dan kalau udah lagi belok patah kerasa kayak oversteer gitu loh. Jadi stangnya kayak langsung mau nekuk banget. Jadi memang harus nahan teman-teman, tangan harus nahan waktu lagi belok-beloknya. Cuma sih overall masih oke lah ya, masih nggak terlalu berat. Yang penting itu teman-teman, jadi buat di Indonesia yang jalannya padat, nggak terlalu lebar, rasanya sih masih oke. Terus gimana dengan mesinnya? Nah, mesinnya ini 250 cc teman-teman, 250 cc, 2 silinder V-twin, udah injeksi bahan bakar. Dan masing-masing silinder dia pakai konstruksi SOHC 2 klep aja, dan belum ada radiator, belum ada oil cooler ya. Jadi memang bener-bener pendinginan udara aja teman-teman. Dengan spesifikasi yang sederhana itu wajar kalau powernya juga biasa-biasa aja. Tenaga maksimalnya diklaim cuma 19,4 HP aja, sedangkan torsi maksimalnya cuma 18,5 Nm. Dan waktu dicoba juga cenderung kalem banget ya, dari putaran bawahnya, terus di putaran tengah ke atasnya ya datar-datar aja teman-teman. Kayaknya memang cocok buat cruising santai, buat jarak jauh yang kita banyak bawa motornya konstan gitu kan, bukan buat yang doyan ngebut-ngebutan, doyan akselerasi kencang sih enggak sih. Ini lebih buat cruising jarak jauh gitu kan. Kemudian catatan lain ada getaran khususnya di putaran menengah ke atas ya, itu kerasa banget di pijakan kaki sama di stang. Kemudian yang agak mengganggu juga adalah proses pindah giginya, kadang-kadang kasih agak keras gitu kan, mungkin perlu start ulang kopling atau perlu oli yang lebih bagus gitu. Dan kondisi bahan bakarnya bisa sampai 37 km per liter, itu klaim dari SM Sportnya. Jadi kalau misalnya pakai bahan bakar yang full tank 17 liter, kira-kira bisa jalan sejauh 629 km. Oh, gokil lah, jauh banget ya. Karena nggak perlu sering-sering isi bensin. Terus top speednya diklaim bisa sampai 120 km per jam. Kira-kira itu teman-teman. Review singkat kita ngomongin SM Sport V16 Plus yang ada beberapa perubahan dan harganya naik dikit dan naik 1,5 juta kalau dibanding sama versi sebelumnya. Tapi perubahannya kalau menurut saya sih bikin happy lah ya. Tampilan spatbora lebih gede, lebih proporsional, tangkinya jalan juga jadi lebih gede juga, 17 liter, joknya juga makin empuk juga. Roda belakang juga dibikin lebih besar, jadinya kelihatan lebih proporsional kalau kalian lihat dari belakang, lebih padat gitu kan. Oke lah, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram Otomotif_TV. Jangan lupa follow juga Instagram saya, Dimas Popo. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.